Muhyiddin Hairi Zirasi yang berjudul Tikai Ego dan Fitrah. Nah, hakikat manusia kata Muhyiddin Hairi Zirasi ini terbagi secara dualistis, yaitu antara yang cenderung kepada ego dan cenderung kepada fitrahnya. Nah, inilah yang kemudian mendasari serangkaian isi buku ini, yaitu pergulatan antara ego dan fitrah. Nah, ego di satu sisi itu artinya cenderung pada diri, sementara fitrah di sisi lain adalah cenderung pada pencipta diri. Pencipta diri yang dimaksud tentunya adalah Tuhan, atau dalam literatur Islam disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakikat manusia ini kemudian bermetamorfosis lagi pada seluruh aspek kehidupannya, mulai dari aspek sosial, aspek keilmuan atau sains, bahkan ke dalam sendi-sendi kehidupan beragama. Antara tikai ego dan fitrah ini selalu berseteru satu sama lain. Misalnya kalau kita mau melihat dalam sisi internalnya kita, bahwa manusia egois itu adalah manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Sementara manusia yang fitrawi itu berasal dari akar kata fitrah, atau kalau teman-teman melakukan googling terhadap definisi dari fitrawi, maka teman-teman akan mendapati bahwa fitrawi adalah kesadaran diri. Nah, jika tadi manusia egois itu mengikuti hawa nafsu, sementara manusia fitrawi itu cenderung atau mengikuti akalnya. Nah, akal ini menjadi fitrah internal yang mesti kita syukuri. Nah, jika kita kaitkan ke dalam aspek yang lebih besar atau entitas yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat, maka pertikaian antara ego dan fitrah itu adalah pertikaian antara masyarakat egois dan masyarakat fitrawi. Nah, masyarakat egois tentunya dipimpin secara eksternal. Jika secara internal tadi ada hawa nafsu dan akal, maka secara eksternal pemimpin egois itu akan menyerahkan tampuk kepemimpinan eksternalnya kepada seorang tiran, seorang togut, seorang Fir'aun kalau di zaman Mesir kuno, atau di zaman modern sekarang ini kepada Zionis atau elit global. Sementara pemimpin secara fitrawi itu mestinya kita serahkan kepada para rasul dan penerusnya, yaitu mereka yang senantiasa mengikuti akalnya menuju kepada akal universal, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seluruh tindak tanduk perbuatannya itu didasari bukan kepada hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya sebagaimana termaktub dalam Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 5. Nah, pada aspek sains juga terdapat pertikaian antara ego dan fitrah, yaitu sains yang sifatnya egois dan sains yang sifatnya fitrawi. Kita mendapati bahwa banyak literatur sains itu mengarahkan kita justru kepada materialisme atau bahkan ateisme. Misalnya teori Darwinisme, atau teori yang paling terbaru misalnya di abad 20, The Selfish Gene dari Richard Dawkins, dan banyak penerus-penerusnya seperti Sapiens Yuval Noah Harari dan sebagainya. Nah, bagi kita kaum muslimin tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan comparative approach atau memberikan perbandingan terhadap sains egois tersebut, dan kemudian menyediakan tempat bagi sains fitrawi. Nah, sains fitrawi atau sains yang menyadarkan diri itu lebih bertumpu kepada pencipta diri atau ke dalam pandangan dunia tauhid daripada sekedar kekaguman pada diri sendiri. Nah, jika sains egois sifatnya jika ia bertambahnya ilmu maka bertambah pula kekaguman terhadap diri sendiri atau ujub, atau bahkan memamerkan diri, yaitu riya kepada masyarakat, ingin segala karyanya dipuji, penemuannya dipuji dan sebagainya. Sementara sains fitrawi itu bertambahnya ilmu, maka bertambah pula kekaguman pada pencipta diri, yaitu ia akan bersikap tawadu. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terdapat 3 jengkal pengetahuan. Jengkal pertama membuat kita merasa mengetahui atau merasa bangga terhadap pengetahuan tersebut. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai ujub terhadap ilmu pengetahuan. Jengkal yang kedua membuat kita merasa bijak atau merasa lebih rendah hati. Dan jengkal tertinggi dari ilmu pengetahuan adalah membuat kita merasa tidak mengetahui apa-apa, karena segala yang kita ketahui hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang
cenderung atau prefer kepada sains fitrawi, maka bertambahnya ilmu mereka membuat bertambah pula kekaguman pada pencipta diri yaitu Tuhan, sehingga ia tawadu dan menyebarkan ilmu titipan tersebut kepada masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai syiar, dakwah, pendidikan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan aspek agama? Nah, ternyata di dalam aspek agama pun terdapat pertikaian antara ego dan fitrah. Misalnya kalau kita merujuk kepada Atsar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bahwa ibadah para budak itu adalah ibadah yang ia lakukan karena ia takut. Sebagaimana para budak ia takut dipukul, sehingga mengapa orang-orang yang takut neraka itu disebut sebagai ibadah para budak. Sementara ibadah para pedagang adalah ibadah yang sebagaimana para pedagang itu mencari-cari keuntungan, sehingga orang yang berharap surga, berharap ketika ia zakat terlipat gandakan, maka merekalah orang-orang yang disebut sebagai ibadah para pedagang. Sementara ibadah para pecinta adalah mereka yang beribadah bukan karena takut neraka maupun mengharap surga, tetapi karena ia rindu atau cinta kepada pencipta dirinya, yaitu Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Nah, kita melihat bahwa pertikaian antara agama egois dan agama fitrawi ini masih terasa bahkan sampai di akhir zaman ini. Misalnya, seseorang yang berakidah egois atau beragama egois itu akidahnya pasti akidah yang berpandangan dunia materi. Bisa saja dia beragama Islam secara formal, tetapi secara material atau secara isi akidahnya adalah pandangan dunia materi, sehingga sebenarnya ia menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan agama fitrawi yang tentunya akidahnya mengacu pada pandangan dunia tauhid. Begitupun dengan nabi bagi para penganut agama egois, nabinya itu ya seperti dirinya, bahwa ya nabi tidak ada bedanya dengan kita, nabi juga itu manusia biasa. Padahal nabi itu tidak seperti diri kita, tapi nabi justru lebih seperti kepada pencipta diri, yaitu lebih seperti kepada Tuhan. Sehingga Taqi Misbayasdi menyebut bahwa nabi itu adalah seseorang yang paling menyerupai Tuhan atau meniru Tuhan. Dalam bukunya yang berjudul sama, Meniru Tuhan. Bahkan kata hadits qudsi berbunyi bahwa ketika Tuhan bercermin, maka refleksi yang tampak di dalam cermin tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi juga menurut agama-agama egois itu adalah hanya hidup untuk zamannya saja. Sementara pada agama fitrawi, Nabi itu bukan hanya hidup di zamannya, tetapi untuk seluruh zaman, bahkan sampai sekarang. Sehingga Nabi tentu memikirkan siapa penerus suksesi dan bagaimana kehidupan umat setelah ia meninggal. Nah, nabi bagi agama egois adalah nabi yang sangat individualistik dan hanya memikirkan diri atau kaum di mana ia tumbuh dan berkembang saja. Nah, keadilan bagi agama egois juga adalah keadilan yang sifatnya subjektif, yaitu hanya bergantung pada diri sendiri. Sementara bagi agama fitrawi, keadilan itu mengacu pada keadilan ilahi yang tentunya tidak ada lagi yang lebih adil daripada yang maha adil atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan hari akhir? Nah, hari akhir bagi agama egois adalah mereka takut mati. Sehingga seseorang yang beragama egois sangat cinta terhadap dunia, baik itu harta, tahta, wanita maupun keluarganya. Berbeda dengan agama fitrawi itu mati adalah jembatan untuk bertemu dengan pencipta diri atau Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Nah, jika kita merujuk misalnya ke dalam rukun Islam, kita juga dapat melakukan komparasi terhadap agama egois dan agama fitrawi ini, atau pertikaian antara ego dan fitrah ini dalam kehidupan beragama kita. Misalnya dalam rukun Islam yang pertama kita urut syahadat. Misalnya orang-orang yang beragama egois bersyahadat justru digunakan untuk mengeluarkan orang Islam dari Islam. Nah, betapa banyak dari saudara-saudara kita yang akhirnya dikeluarkan dari Islam karena tidak sejalan dengan pendapat mereka yang beragama secara egois ini. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai kaum takfiri. Sementara seorang yang beragama fitrawi justru mengajak orang lain masuk Islam. Jika agama egois mengeluarkan orang Islam dari Islam, agama fitrawi mengajak bahkan baik itu orang Islam maupun bukan orang Islam untuk
meragup nikmatnya Islam. Dalam hal ini tentunya Islam yang akhlaki. Solat. Nah, solat bagi agama egois itu justru disindir dalam Quran surat Al-Ma'un, yaitu mereka yang mendustakan agama, yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menyantuni fakir miskin. Merekalah yang kemudian disebut sebagai melalaikan solat. Kalau dia solat, mungkin mereka berdiri dengan enggan dan terburu-buru. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sholat dengan cara seperti itu. Sementara yang beragama secara fitrawi tentunya sholat digunakan sebagai mi'raj rohani, sebagaimana sabda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholatku adalah mi'rajku atau pertemuanku dengan Tuhan. Nah, dengan zakat, agama egois itu mencari keuntungan diri atau keuntungan diri di hadapan sosial. Maksudnya keuntungan diri, ia berzakat karena menganggap bahwa ketika ia berzakat atau bersedekah, maka terjadi pelipat gandaan sampai 10 kali, 20 kali, dan sebagainya. Atau setidak-tidaknya ia berzakat agar dipuji oleh orang lain. Padahal menurut agama fitrawi, kita berzakat itu untuk ridha ilahi. Karena sebagian dari harta kita itu merupakan hak dari saudara-saudara kita yang lain, atau bahkan seluruh harta kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun dengan haji. Menurut agama egois, haji itu ya sekedar wisata ruhani. Sementara menurut agama fitrawi, haji adalah momentum bertemu dengan hujah zaman, karena haji itu secara akar kata juga sama dengan kata hujah. Nah, hujah itu adalah bukti dari setiap zaman, bahwa di setiap momentum haji, dalam hal ini ketika di Arafah, maka hujah zaman itu hadir di sana. Nah, sementara yang terakhir, karena ini berhubung bulan Ramadan, bulan puasa, puasa agama egois adalah puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga, atau puasa yang hanya mengandalkan ketahanan perut saja. Sementara puasa agama fitrawi adalah puasa seluruh anggota tubuh. Yang dimaksud puasa seluruh anggota tubuh adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan lidah dari gunjingan, menahan telinga dari mendengar yang tidak baik, menahan mata dari memandang sesuatu yang terlarang, bahkan menahan hati untuk berpikir yang tidak-tidak, berpikir was-was, atau berpikir yang negatif atau berburuk sangka. Nah, itulah puasa irfani. Dan itulah yang membuat seseorang memenangkan pertikaian antara ego dan fitrah. Terima kasih. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?